Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau ceritain tentang smartwatch HK8 Pro Max yang aku pakai. Kalau misalnya kalian nonton atau kalian masih ingat video review yang saya buat, itu sudah 1 tahun yang lalu guys. Jadi jam ini sudah 1 tahun saya pakai. Untuk kondisinya sih ini masih mulus ya guys ya. Kalau bodinya samping, depan, dan kiri kanan tuh masih mulus. Kalian bisa lihat sendiri di video ini. Awalnya sih underestimate ya guys ya tentang jam ini kan, karena ini Apple Watch Ultra Copy gitu guys. Awalnya sih underestimate tentang build quality-nya. Mikirnya paling cuma 3 bulan atau 5 bulan bakal rusak. Ternyata ini bertahan sampai 1 tahun dan masih seperti baru guys. Jadi agak heran juga sih. Untuk pemakaian saya sih ini ranggas banget ya guys ya kalau dibilang. Karena juga makainya di tangan sebelah kanan, jadi tuh sering kepentok. Pernah jatuh juga, dan juga nggak pernah ada masalah sama sekali guys. Untuk lecetnya sih hanya di bagian bawah sini guys ya, karena kena keringat juga. Jadi ada beberapa kayak terkupas gitu lah ibaratnya di bodi bawahnya itu guys. Untuk bodi yang lain sih pernah jatuh, nggak ada dent juga sih guys ya. Jadi agak heran juga kenapa jam murah ini bisa awet gitu. Untuk baterainya juga masih awet, masih tahan sampai 3 hari aku pakainya guys. Untuk fungsinya juga semua normal, nggak ada kendala sama sekali. Jadi benar-benar kondisinya masih seperti baru guys. Layar juga nggak ada masalah, nggak ada shadow, nggak ada dead pixel atau apapun itu nggak ada guys. Untuk performanya juga masih smooth aja, masih sama kayak awal belinya. Nggak ada kendala apapun. Koneksinya semua itu normal guys. Jadi mungkin nanti aku bakal upgrade juga ke HK8 Pro Max yang series 2 guys ya. Karena ini kan punya saya yang series 1. Karena kualitasnya ini sudah terjamin ya. Karena aku pakai sendiri juga, jadi mungkin aku bakal upgrade nanti guys. Untuk sensor juga nggak ada masalah sama sekali guys. Untuk sensor, gesturnya juga semua normal. Nggak pernah ada masalah sama sekali aku pakainya ini. Jadi agak heran juga ke teman-teman yang banyak komen tuh jamnya dia bermasalah ini dan itu, sedangkan saya pakai nggak ada masalah sama sekali guys. Itu pun jam ini aku pakai tiap hari loh guys, bukan kadang-kadang. Aku makainya tiap hari. Cuci tangan, kena hujan juga sudah pernah, nggak ada masalah sama sekali guys. Untuk layar sendiri ini aku pakai anti gores hidrogel ya guys ya. Dari awal aku beli sudah aku pasang anti gores hidrogel. Jadi mungkin pengaruh dari anti goresnya nggak bikin layarnya itu error gitu. Jadi aku sama sekali nggak ada kendala, walaupun jam ini pernah jatuh juga. Nggak ada kendala sama sekali guys. Ini pun juga aku pakai strap yang ukuran 40, ternyata masuk loh guys. FYI kalau misalnya kalian punya strap 40 mm, itu bisa dipakai di jam ini guys. Terus untuk aplikasinya ini udah banyak perubahan ya guys. Jadi udah banyak tambahan white face-nya aku liatin. Terus ada tambahan fiturnya juga beberapa yang baru. Karena aku pakai jam ini kan dari awal muncul, awal keluarnya guys. Jadi waktu itu masih harga 1.700.000-an. Kalau sekarang kan udah 400-an, udah murah. Jadi aku pakai ini dari pertama keluar jam ini. Aku sudah beli, udah PO juga. Kalau dulu tuh aplikasinya ini untuk white face-nya itu sangat sedikit ya guys ya. Dan juga banyak yang berbayar. Kalau sekarang sih banyak perubahan juga. Udah banyak yang gratis. Terus banyak penambahan white face baru. Jadi sih so far sih oke banget ya sekarang ini. Apalagi harganya kan udah murah yang HK8 Pro Max ini guys. Terus kenapa aku milih jam ini di awal tuh, karena jam ini aja yang smooth guys. Di antara jam-jam smartwatch yang lain, jam kopi yang lain, itu ini aja yang paling smooth banget. Jadi udah mendekati originalnya guys. Jadi layarnya itu kalau di touchscreen atau digesek udah kayak 60 fps gitu guys. Jadi nggak bikin emosi lah, nggak nge-lag gitu kalau digeser. Walaupun fiturnya memang lebih banyak yang pesaingnya itu guys dibanding yang ini. Tapi aku tetap milih yang ini guys. Kalaupun nanti misalnya aku upgrade, aku juga paling ngambil yang HK8 Pro Max 2. Dan juga layarnya sudah AMOLED. Terus touchscreennya smooth, sensitif. Udah kayak originalnya juga. Build quality-nya juga sekarang aku pakai setahun udah, ya udah bisa dibilang ini oke banget sih guys. Ya kalau dibandingkan smartwatch lain sih aku lebih milih ini guys ya. Jadi gitu aja, misalnya kalian nanya lagi ini dan itu,
Ini sudah aku buktiin sendiri guys, 1 tahun aku pakai ini normal semua, nggak ada masalah sama sekali dan masih awet. Baterainya juga masih awet, masih tahan 3 hari kalau di full charge. Terus ngecasnya juga cepet ini guys, nggak ada kendala sama sekali pokoknya. Mungkin itu aja guys, kalian bisa pastiin juga ke sellernya kalau misalnya kalian mau beli, pastikan juga disuruh cek dulu sebelum dikirim. Pastikan normal lah ibaratnya, mungkin ada produk yang cacat. Teman-teman yang dapat mungkin produk yang cacat yang banyak masalahnya itu. Kebetulan punya saya nggak ada masalah sama sekali, jadi ya aku bisa bilang sih jam ini recommended guys kalau kalian mau beli. Oh iya, aku mau infoin juga ke kalian guys, kalau misal kalian beli HK8 Pro Max ini, untuk update softwarenya itu aku cuma pernah dapat 1 kali aja guys ya. Jadi waktu aku beli pertama kali itu, seminggu aku pakai ada update-nya guys. Jadi update-nya itu cuma sekali aja guys, sampai sekarang nggak ada update lagi. Jadi mungkin OS-nya kayak gitu dia guys, mungkin kendalanya ada di situ juga, tapi sih untuk performanya nggak ada masalah sama sekali dan nggak ada pengaruh juga. Jadi ya menurutku sih nggak ada masalah juga guys kalau nggak ada update OS-nya atau softwarenya gitu. Soalnya fungsinya semua normal, terus jamnya smooth, performanya juga masih oke aja, baterainya juga masih awet, nggak ada kendala sama sekali. Jadi ya mau ada update atau nggak ada update, yang penting normal aja guys. Jadi nggak ada masalah buat saya. Mungkin itu aja info yang aku bisa kasih ke kalian guys ya. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi smartwatch yang harus aku coba atau harus aku review, kalian bisa komen aja di bawah. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga di-share ya guys ya. Mungkin nanti kalau misalnya aku sudah upgrade ke HK8 Pro Max 2, nanti aku bikin video reviewnya lagi guys ya. Thank you buat yang udah nonton.